Halo Sobat Komi. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Best Man. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini mengisahkan tentang sekelompok agen operasi khusus melakukan misi penyelamatan putri seorang pengusaha kaya dari penculiknya. Namun peristiwa tersebut akhirnya menyisakan konflik antara mereka. Seperti apakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan tim agen khusus yang dipimpin oleh Kapten Cal yang bersiap untuk sebuah misi penyelamatan. Mereka telah dibayar oleh ayah Brooke untuk menyelamatkan putrinya dari para mafia. Setibanya di sana, mereka segera menyelamatkan Brooke. Mereka pun menuntun Brooke keluar hingga terjadi baku tembak. Ketika mereka sudah berhasil mengamankan Brooke di dalam mobil, tiba-tiba mereka diserang kembali oleh para mafia. Dalam insiden ini salah satu anggota agen khusus yang bernama Excel tertembak. Karena jumlah mafia yang sangat banyak, akhirnya mereka terpaksa meninggalkan Excel. Walaupun belum dapat dipastikan apakah Excel sudah benar-benar tewas. Satu tahun telah berlalu, kini kita diperlihatkan sebuah desa yang diselimuti oleh salju. Di antara pemandangan itu tampak Bradley yang dulunya adalah anggota agen khusus yang diperlihatkan di awal film. Bradley telah memutuskan untuk pensiun dan menjalani kehidupannya sebagai seorang peternak. Tak lama kemudian Cal datang, ternyata dia juga telah pensiun. Kedatangan Cal sendiri untuk mengundang Bradley ke acara pesta pernikahannya yang diadakan di sebuah hotel. Ternyata wanita yang akan dinikahi oleh Cal adalah Brooke yang pernah diselamatkan oleh Bradley dan tim mereka 1 tahun yang lalu. Cal berharap Bradley akan menjadi salah satu pendampingnya di hari bahagia mereka. Namun, Bradley masih belum bisa melupakan misi setahun yang lalu yang mengakibatkan kedua sahabatnya tewas, yaitu Zack dan Excel. Singkat cerita, sehari sebelum acara pernikahan, Brooke bersama ayahnya yang bernama Chuck sudah berada di dalam hotel. Chuck merupakan seorang konglomerat kaya dan ia selalu ditemani oleh 2 orang bodyguard yang setia menjaganya. Di sana juga hadir adik Brooke yang bernama Haley yang turut merasa senang atas pernikahan kakaknya. Ternyata semua kamar di hotel telah dipesan oleh Chuck. Manajer hotel menjelaskan bahwa di sana tidak ada jaringan seluler. Kebijakan ini diterapkan agar para tamu dapat berinteraksi satu sama lain tanpa terganggu oleh media sosial. So there's no cell service? Resort to yourselves for the remainder of the week. No, but we do have Wi-Fi. Kemudian Bradley tiba di hotel dan disambut dengan hangat oleh Brooke. Brooke kemudian memperkenalkan Bradley kepada adiknya, yaitu Haley. Haley, right? Nice to meet you. You too. Manajer hotel kemudian memandu mereka berkeliling dan memperlihatkan semua fasilitas yang tersedia di hotel seperti area permainan, restoran, bar, hingga kasino. Kemudian manajer hotel menjelaskan bahwa semua tempat ini akan disediakan secara eksklusif untuk tamu undangan besok hari. Selanjutnya manajer hotel membawa mereka ke sebuah ruangan keamanan di mana terdapat monitor yang dapat menampilkan rekaman CCTV dari seluruh sudut hotel. Di tempat lain, Cal terlihat memasukkan pistol dan cincin pernikahannya ke dalam brankas. Kemudian ia menemui sahabatnya Anders yang juga mantan agen khusus dalam timnya. Mereka berdua mengenang masa lalu mereka sambil merenungkan pahitnya pengalaman kehilangan 2 teman mereka, hingga akhirnya memaksa mereka untuk pensiun. That I wouldn't mind forgetting. It's an impossible situation.
Tak lama kemudian Brooke menghampiri mereka, dan Anders memutuskan untuk bermain kasino di hotel itu. Malam harinya keluarga dari calon mempelai datang menikmati suasana di lobi hotel. Anders yang memiliki keahlian bermain piano mendekati seorang wanita bertato dan dengan santai mulai memainkan piano itu. Terlihat si wanita bertato tertarik pada permainan piano Anders. You're pretty talented. Sementara itu Bradley dan Cal sangat kaget mengetahui kalau Anders ternyata sangat ahli dalam bermain piano. Kemudian Cal menitipkan cincin pernikahannya kepada Bradley yang akan menjadi pendampingnya dalam upacara pernikahan besok. Cal mengatakan kepada Bradley untuk menjaga cincin itu, bahkan dengan nyawanya. With your life. Kemudian terlihat Haley mendekati Bradley dan terlihat adanya saling ketertarikan di antara mereka berdua. I like Loki. Hey, Fern. Kemudian mereka pergi ke kolam renang, hingga akhirnya mereka pun berkencan. My sister wouldn't be here if you didn't. Keesokan harinya Haley dan Bradley bangun kesiangan. Menyadari kalau acara akan segera dimulai, mereka pun bergegas bersiap-siap untuk pergi. Sementara itu, manajer hotel masuk ke dalam ruangan CCTV dan memberikan secangkir kopi kepada penjaga. Penjaga itu meminum kopi tanpa ada rasa kecurigaan sedikit pun. That's good. Di luar Chuck melihat Anders duduk sendirian lalu mendekatinya. Chuck kemudian mengucapkan terima kasih kepada Anders karena ikut menyelamatkan Brooke saat dia ditawan oleh para mafia. Kemudian Anders mengajak Chuck untuk minum bersama sambil menunggu dimulainya acara pernikahan. Kembali ke ruangan CCTV, manajer hotel terlihat sedang menghubungi seseorang. Yeah, everything's on schedule. Tak lama kemudian, beberapa mobil yang tidak dikenal terlihat mendekati hotel. Tibalah saatnya acara pernikahan dimulai. Brooke terlihat cantik dengan gaunnya berjalan bersama ayahnya. Sayangnya, ayah Brooke tampaknya sudah agak mabuk karena terlalu banyak minum bersama Anders. Sementara itu, Anders memilih untuk duduk bersama wanita bertato. Bradley berusaha membantu Chuck, sementara Cal tampak sangat bahagia menyambut pernikahannya dengan Brooke yang akan segera dimulai. Di saat yang sama, manajer hotel pergi ke dapur membuka pintu. Ternyata si manajer berkomplot dengan kelompok mafia yang langsung menembaki para koki di dapur itu. Ternyata para mafia itu dipimpin oleh Excel, anggota pasukan khusus yang sebelumnya dikira telah tewas di awal film. Manajer hotel terkejut ketika para mafia itu menghabisi para koki. Awalnya manajer hotel meminta bayaran yang telah dijanjikan, tetapi Excel justru menembak kakinya. Excel kemudian memerintahkan untuk dibawa ke ruangan keamanan, dan manajer hotel dengan kaki yang terluka membawa Excel ke sana. Here we are. Kembali ke acara pesta pernikahan. Saat akan memberikan cincin pernikahan, Bradley yang sebelumnya memegang cincin itu tiba-tiba menyadari kalau ia lupa meletakkannya di suatu tempat. Dengan cepat Bradley meminta para tamu untuk bersabar sejenak sementara ia akan mencari cincin itu. Haley kemudian ikut membantu Bradley mencari cincin tersebut. Setibanya di ruangan keamanan, Excel langsung membunuh kepala keamanan CCTV. Sekarang kelompok Excel telah menguasai ruangan tersebut serta memastikan sinyal internet dan telepon terputus. Excel kemudian menugaskan anak buahnya untuk menempatkan bom di berbagai sudut hotel. Sementara itu, Haley akhirnya menemukan cincin pernikahan itu di sekitar kolam renang.
Di tempat yang lain, Bradley sendiri tengah mencarinya di kamar hotel tempat ia menyimpan barang-barangnya. Tak lama setelah itu, Haley mendekati Bradley dan memberitahunya kalau cincin tersebut ternyata terjatuh di dekat kolam renang. Mereka berdua kemudian bergegas kembali ke acara pernikahan. Axel memerintahkan anak buahnya untuk mulai melakukan penyerangan, sementara ia akan memantaunya dari ruang kontrol keamanan. You wanna watch some of this? Mafia itu tiba di ruang acara dan langsung menembaki para tamu. Beberapa orang tewas, sementara yang lain berusaha melarikan diri. Karena lift tidak berfungsi, Haley dan Bradley memutuskan untuk menggunakan tangga. Sementara itu, sebagian tamu berusaha melarikan diri menuju pintu keluar hingga akhirnya terjadi ledakan. Boss, check out this one. Okay. Ledakan itu pun terdengar oleh Bradley dan Haley. Head back to your room, Black Collar. Di sisi lain, baku tembak kini terjadi di kasino. Carl hampir saja tertembak, namun Anders tiba-tiba datang menolongnya. Di tempat lain, mafia itu juga membawa sebagian tamu untuk dijadikan sandera. Let's go this way. Dari CCTV, Axel melihat Brooke berlari sendirian di lorong hotel dan ia pun segera mengejarnya. Hello. Axel kemudian mencoba mencari Brooke yang bersembunyi di ruangan dapur, tetapi dia tidak berhasil menemukannya. You here to help? Axel kemudian berjalan menuju kasino. Di sana ia bertemu dengan mafia yang ditembak Anders tadi. Ternyata mafia itu masih hidup karena hanya tertembak di topeng besinya saja. What happened? No. Mafia itu memberitahu Axel kalau ia berhasil menangkap Carl. Namun tiba-tiba Anders muncul dan berhasil menyelamatkan Carl. Sekarang mereka hanya menemukan Chuck dalam keadaan mabuk. Kemudian Axel membawa Chuck di ruangan pernikahan. Let's get him out of here. Bradley dan Haley yang tiba di ruangan acara pernikahan sangat terkejut. Kemudian Haley mendengar suara ayahnya. Axel yang melihat itu pun langsung menembak mereka berdua. Hello, Bradley. No! This is on you, Bradley! Hingga akhirnya Bradley dan Haley bersembunyi di salah satu kamar hotel. Kemudian Bradley berhasil membunuh salah satu mafia dan mengambil senjatanya. Sementara itu, Anders berhasil membunuh anak buah Axel dan kebetulan Brooke bersembunyi di dekatnya. Kembali ke Axel, ia mengungkapkan kepada Chuck bahwa dirinya juga terlibat dalam misi penyelamatan Brooke dari penculikan di masa lalu, namun ditinggalkan oleh timnya pada saat kondisi sekarat, yang akhirnya membuat dirinya disiksa oleh kelompok mafia selama 2 bulan. Selain itu Axel juga harus merasakan kehilangan saudara kembarnya, yaitu Zack selama misi tersebut. Hingga akhirnya Axel berhasil mengalahkan pemimpin mafia itu dan sekarang dia kembali untuk membalas dendam atas perbuatan Kapten Carl dan timnya. Axel kemudian meminta semua uang milik Chuck. I don't have that kind of money. Because you offered us $5 million to bring your daughter home. That's not enough for what I went. Di ruangan keamanan, salah satu mafia memberitahu keberadaan Anders dan Brooke yang ada di dapur. Bradley dan Haley yang ada di lantai 3 dan Carl yang berada di tangga. We have 5 wedding members, sweet, and she's with the best man, Bradley. Anders kemudian menyuruh Brooke untuk menyerah dan mengangkat tangannya, sedangkan Anders akan menghadapinya. Put your hands up. Stay right here and surrender. Kemudian anak buah Axel membawa Brooke ke ruangan keamanan, hingga terjadi saling baku tembak antara kedua anak buah Axel. Ternyata itu adalah Anders yang menyamar dan sekarang Anders bisa menguasai ruang keamanan.
Anders kemudian menyerahkan kuncinya kepada Brooke, sedangkan dia sendiri akan membantu teman-temannya. Lock the door after I'm gone. Carl yang tengah mencari keberadaan Brooke malah bertemu dengan salah satu anggota mafia, hingga ia terkena tembakan di bahu. Beruntungnya Carl berhasil melarikan diri. Di sisi lain, terlihat Haley mencari telepon ayahnya untuk menghubungi polisi lewat satelit. Sedangkan Bradley akan menghadapi mafia itu. Bradley berhasil melumpuhkan salah satu anggota mafia. Sementara itu, Haley mencoba mencari sinyal. Namun dia akhirnya ditemukan oleh anggota mafia yang lain. Untungnya Bradley tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Saat mereka bertarung, Haley berhasil menghubungi polisi. Namun polisi memerlukan waktu 30 menit untuk tiba. Melihat kondisi Bradley lemah dan tersudut, Haley pun mencoba membantunya. Kemudian mafia itu kembali menghajar Bradley hingga ia terjatuh ke bawah. Melihat kondisi tersebut, Haley pun bergegas untuk melarikan diri. Brooke melihat adiknya melalui CCTV dan sangat khawatir dengan keselamatan adiknya. Tak disangka Bradley ternyata masih hidup dan ia kembali mencari Haley. Haley berlari hingga sampai di dekat kolam renang dan sekarang ia mulai terpojok. Beruntungnya Carl yang ada di sana dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Saat itu Carl sudah mulai terpojok, untungnya Bradley datang membantunya. Akhirnya mafia itu berhasil dikalahkan dan Carl bergegas menyelamatkan Bradley yang akan tenggelam. Di tempat lain, Anders berhasil menghabisi mafia yang menjaga para sandera. Akhirnya para sandera berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Axel yang membawa Chuck sudah tiba di ruang CCTV. Axel ingin mengirim semua uang Chuck ke rekeningnya, karena hanya di ruang CCTV yang ada jaringan internetnya. Brooke kemudian membuka pintunya, namun Brooke menutup pintu ruang CCTV. Axel mengancam akan membunuh Chuck jika Brooke tidak membuka pintu ruang tersebut. Dengan terpaksa Brooke pun membukanya. Setelah masuk, Axel langsung meminta sandi rekening milik Chuck untuk mentransfer semua uang ke rekeningnya. Kemudian Axel mengajak Brooke keluar untuk memancing Carl. Axel melakukan hal itu karena ia ingin balas dendam kepada Carl dan teman-temannya yang sudah meninggalkannya pada saat pertempuran. Tak lama kemudian, Haley dan Bradley tiba di ruangan CCTV. Chuck memberitahu mereka kalau Brooke dibawa oleh Axel. Mendengar hal itu, Bradley pun langsung mengejarnya. Singkat cerita, Bradley, Carl, dan Anders berhasil menemukan Brooke yang saat itu disandra Axel. Carl memohon kepada Axel untuk melepaskan Brooke. Carl mengatakan kalau dialah yang bertanggung jawab atas keputusan untuk meninggalkan Axel yang sedang sekarat pada saat itu. Untuk meyakinkan Axel, Carl menyuruh Anders untuk meletakkan senjatanya. Okay, drop the fucking gun!
Namun sebelum Axel menembak, ternyata Carl masih menyimpan senjata di belakangnya dan berhasil menembak Axel hingga tewas. Akhirnya Brooke pun dapat diselamatkan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.